assurance. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He didn't fail you then. He won't fail you now. Oh. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I
jiwaku ada di dalam dekat sayangmu, Yesusku. Ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Siap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku, Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu. Kuatlah imanku. Terima kasih, Yesus. Setiap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku, Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu. Kuatlah imanku. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu. Kuatlah imanku. Kuatlah imanku. Kuatlah imanku. Terima kasih, Yesus. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua hadir dengan penuh sukacita sore hari ini, amin. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah ini, namun sebelum itu saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mengawali bulan ini kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Kita akan membaca pengakuan iman GBI secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tinggal berdiri, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami bisa ada sampai sore hari ini Tuhan. Kami datang membawa kerinduan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami buka hati kami, biarlah lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Biar lawatan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kami datang Tuhan dengan kerinduan dan biarlah Engkau puaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau beracara di tempat ini, di dalam hati dan hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita. Terima kasih kepada Tuhan. Oh, tak henti-hentinya kasih setia Tuhan menyertai kita. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, tak terselami pikiran kami Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami datang bawa pujian pengagungan kami kepadamu. Kau Allah yang layak dipuji,
sungguh-sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum padamu, yang luar biasa. Ku bangga pujian bagimu, besar dan ajaib perbuatanmu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan di atas segalanya. Kau yang bertahan, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau bersyukur padamu, aku mau bersyukur padamu, sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang besar. Kau nyatakan perbuatanmu betapa hebat, sungguh dahsyat, ajaib mulia. Kami kagum padamu, kami kagum padamu, akan perbuatanmu, akan cintamu Tuhan. Oh, surga pun menyanyikan perbuatanmu. Engkau layak, Kau yang termulia, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang layak pujian. Oh, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku.
hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Sore hari ini mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin, amin. Mari angkat tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi kau sembah Tuhan. Ku kagum hormat, sebab Dia yang layak terima segala pujian kita. Amin, amin. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan bersukacita bagi nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh lihat kanan kirimu, katakan saya siap memuji Tuhan. Segala pujian syukur kami berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, dan kami mau sorakan haleluya. Segala puji syukur, haleluya.
haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi kita beda, sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi jemaat GBU Kumene. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sebab Dia Tuhan kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, segala kuasa. Kami aman berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Boleh sambil melambaikan tanganmu. Sama-sama pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sungguh kita punya Allah yang perkasa, amin. Sekali lagi jemaat GBU Kumene, sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, pilihan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sungguh kami bersuka cita Tuhan di tempat ini. Kami boleh memuji Engkau, nama Yesus Kristus yang mau bersuka cita. Sorakan haleluya. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yang mau percaya kepada Tuhan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Katakan. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Sekali lagi GBU Kumene katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya secara bersama-sama dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, yaitu partialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan 3 komponen atau bagian dari satu Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus hanyalah bagian-bagian dari Allah secara terpisah. Mereka tidak sepenuhnya Allah. Hanya ketika mereka bergabung, mereka baru menjadi Allah sepenuhnya. Triteisme. Paham ini menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi ilahi yang independen atau berdiri sendiri. Mereka memiliki hakikat dan substansi yang sama, namun terpisah satu dengan yang lainnya. Triteisme mengajarkan bahwa ada 3 Allah yang benar-benar terpisah satu dengan yang lain. Ajaran partialisme dan triteisme adalah ajaran yang menyimpang dan dinyatakan sesat. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Namun saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian yang membawa anak, agar segera dibawa ke lantai dasar di ruangan Daud, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya dekat dengan kasih-Mu Bapa, jiwa kami aman. Kami butuh lebih lagi kasih-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyelamatan-Mu, untuk pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang kehidupan kami Tuhan. Sampai kedalaman hatiku, hatiku, Tuhan inilah, yang ku tahu. Kau mengenal hati jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hati supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kami mau katakan hanya dekat kasih-Mu Tuhan Yesus. Jiwa kami tenteram Tuhan, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Engkau memandang kehidupan kami Tuhan. Sampai ke dalaman hatiku, Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kau mengenal hati jauh
Angkat suaramu. Nyatakan di hadapan Tuhan sore hari ini. Amin. Sekalipun katakan amin. Katakan supaya kehidupan memancar masih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di tengah kondisi mungkin yang tidak baik. Engkau terus baik dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada sore hari ini. Kami tahu anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurnalah yang memampukan kami. Pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu dan Kau bertahta. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan, kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap pribadi demi pribadi yang ada di ruangan ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan bukan sekedar informasi atau pesan, tapi firman Tuhan itu mentransformasi cara kami berpikir. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami menerima teguran, kami menerima wahyuan yang baru Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Pakai mudah hamba-Mu menceritakan isi hati-Mu semata-mata. Dan biarlah pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi baru 6 orang. Shalom. Puji Tuhan ya. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali berkumpul di tengah cuaca yang seminggu ini kurang baik. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan kasih kita anugerah. Kondisi cuaca baik. Dan saya yakin anugerah Tuhan juga besar dalam kehidupan kita. Saya tahu tidak semuanya keadaan kita baik-baik saja sore hari ini. Betul apa betul? Ya, tapi saya mau kasih tahu Tuhan Yesus itu tetap baik. Dan Tuhan Yesus akan terus melihat dan memberkati, menyertai anak-anaknya yang setia pada Tuhan. Yang saya juga katakan amin. Baik, saya juga dengar beberapa laporan yang cuaca yang sering berubah. Kemudian sering kali membuat anggota keluarga kita sakit ataupun kena penyakit gitu ya. Nah, saya berdoa dari tempat ini kalau ada yang sakit tolong saya diberitahu supaya saya bisa setidaknya mendoakan. Atau teman-teman juga mendoakan di tempat ini melalui menara pondok doa yang sudah ada. Nah, saya berdoa ya, apalagi kondisi saat ini kalau kita melihat perkembangan dunia terutama di Timur Tengah ya, akan memicu perang dunia ketiga. Cuman saya belum tahu ini benar atau tidak. Tapi kita berdoa biar terus ada kedamaian di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan berbicara mengenai firman Tuhan. Hari ini kita buka dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Jadi ini tema kita dari Sinode GBI, yaitu membuang dosa penghambat revival. Ya, jadi ayat yang kita baca juga ayat yang dari GBI. Sudah bisa tampil? Ya, langsung saja di PPT saya karena saya sudah tulis. Ya, mari saya jemput Tuhan untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ya. Ayat 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar, sebelum kita belajar lebih dalam, ya, tolong yang di bagian sini juga belum muncul. Ya. Nah, kalau sebelum kita belajar lebih dalam mengenai latar belakang sejarah apa yang terjadi waktu Yesaya menulis ini, kita perlu tahu dulu bahwa pasal ini dari 56 sampai dengan 66 di mana ayat 59 juga ada di dalamnya sebenarnya ditulis untuk umat Israel yang waktu itu pasca pembuangan. Jadi setelah masa pembuangan di Babel dan menjelang akhir periode pembuangan, ayat ini kemudian muncul. Bayangkan kalau waktu itu umat Israel adalah disebut dengan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, pada realitanya mereka kalah, mereka dijajah dan tercerai-berai. Secara psikologis dan secara rohani, orang Israel pasti bertanya, kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan Allah kami, kalau Yahweh adalah Allah kami, kenapa kami bisa hancur? Nah, disinilah mulai ada narasi yang muncul. Sehingga nanti Yesaya menjawab. Narasi yang muncul adalah, apakah tangan Tuhan kurang panjang? Apakah Tuhan telinganya kurang mendengar? Atau bahkan mungkin mereka berpikir, atau mungkin Tuhan sudah gak peduli sama bangsa pilihannya. Nah, bukankah ya kita juga mungkin hari-hari ini ada yang merasa seperti bangsa Israel? Kita merasa sudah menjadi Kristen tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi kok akhir-akhir ini merasa kok kayak Tuhan itu jauh. Ada yang merasa akhir-akhir ini seperti itu. Ya. Kita berdoa terus menerus, pelayanan, bahkan pujian penyembahan kita yang namanya si paling angkat tangan. Pada saat dikatakan amin, kita yang paling keras amin. Paling keras suaranya, tetapi di satu sisi, ya, kok muncul pertanyaan, Tuhan kenapa engkau enggak membalas doaku? Kenapa aku masuk dalam lembah kelam? Kenapa aku masuk dalam penderitaan? Dan tentu saja pertanyaan yang sama seperti bangsa Israel tadi muncul juga. Apakah Tuhan enggak dengar doaku? Apakah Tuhan peduli sama diriku? Apakah Tuhan itu masih ada? Itu juga pertanyaan yang muncul. Nah, mungkin hari-hari ini kok ada yang merasa. Dan saya mau kasih tahu, kadang-kadang kita itu manusia cepat berasumsi, cepat menyimpulkan. Kita kadang berpikir, oh kalau Tuhan gak jawab berarti Tuhan jauh. Kalau doa belum dikabulkan berarti Tuhan diam. Kalau Tuhan itu gak menjawab doa kita berarti dia gak peduli. Kita ambil kesimpulan seperti itu. Saya mau kasih tahu, kehidupan rohani kita itu gak sesederhana itu. Banyak orang yang melihat relasi dia dengan Tuhan itu seperti mesin ATM. Tahu mesin ATM ya? Kita datang, berhadapan, kasih masuk kode, keluar uang. Nah, kadang-kadang kita terhadap Tuhan juga begitu. Kita berpikir kalau kita masukkan doa, keluar jawaban. Kita puasa, terjadi mujizat. Kita pelayanan, promosi dalam pekerjaan. Dan banyak pola-pola ini terus kita pikirkan. Kalau pola itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita panik. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan gak peduli lagi. Ini juga yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi memang benar begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak semua diamnya Tuhan itu adalah hukuman. Contoh Ayub. Ya. Ayub orang yang kaya, saleh. Justru mengalami kehilangan. Anak-anaknya mati, hartanya habis, tubuhnya sakit. Dan dalam penderitaannya Ayub bahkan mengatakan, oh Tuhan engkau di mana? Dia nyari. Ayub gak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, apa salahnya. Yang dia tahu Tuhan gak jawab doanya. Nah, khusus buat kasus Ayub, diamnya Tuhan itu bukan tanda Tuhan gak ada atau tanda Allah Ayub salah, bukan. Tetapi itu karena tanda Ayub diproses lebih dalam. Ya, karena nanti kan kalau kita membaca tentang kitab Ayub, Ayub berkata begini, dari orang saya mendengar engkau, tetapi sekarang saya mengalami sendiri. Ayub diproses lebih dalam. Ya. Nah, yang perlu kita hati-hati begini, jangan sampai hidup kita itu terasa kering. Kita jauh dari Tuhan, tapi langsung kita klaim, saya seperti Ayub. Weh, salah kok bro. Ya. Itu terlalu cepat ambil asumsi. Ada dua kemungkinan kalau engkau merasa hari-hari ini Tuhan itu diam. Yang pertama, kita sedang diproses seperti Ayub tadi.
Tetapi ada kemungkinan yang kedua yang akan kita bahas lebih dalam. Kemungkinan besar kitanya yang sedang menjauh. Kedua hal ini terlihat sama dari luar, tetapi dasarnya berbeda. Ya. Kalau kita kejadian kayak Ayub, kita masih rindu ketemu Tuhan. Ya. Kita masih mencari Tuhan. Tapi kalau yang masalah kedua, yang mengenai dosa yang dibiarkan, ini beda lagi. Di luarnya bisa sama, tapi di dalamnya berbeda. Kenapa saya harus kasih tahu ini? Supaya begini, kalau engkau mengalami hari-hari seperti Ayub, engkau bisa berkata, Tuhan kuatkan aku. Tapi kalau engkau mengalami yang kedua, terjadi karena dosa, maka engkau harus berkata, Tuhan aku bertobat. Tuhan aku mau kembali. Tuhan tegur aku. Nah kalau kita ketukar, jangan sampai kita seperti Ayub, tapi kita minta Tuhan tegur. Jangan sampai kita sebenarnya sedang berdosa, tapi kita sosok minta dikuatkan. Boleh minta kekuatan, tapi sadari dulu apa kesalahan kita. Makanya kalau kita lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, jelas yang terjadi pada bangsa Israel adalah kasus yang kedua. Kenapa bangsa Israel dituliskan di sana? Ada kejahatan dan dosa sehingga dia tidak merasakan Tuhan lagi. Tapi ingat, kalau kita baca keseluruhan ayat ini, problemnya bukan posisi Tuhan, bukan kemampuan Tuhan, bukan kuasa Tuhan, tapi kondisi manusianya yang rusak. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya, kemuliaannya. Makanya dikatakan ayat 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan apa? Telinganya tidak kurang untuk mendengar. Makanya saya mau kasih tahu, yang salah seringkali ada di kita, di pihak manusia. Halo? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu, dosa itu bukan kesalahan kecil. Dosa itu membuat relasi hubungan kita menjadi rusak. Makanya kalau kita baca baik-baik dikatakan apa? Pemisah, terus kemudian menyembunyikan diri. Dua kata ini itu kata-kata yang berkaitan dengan relasional, relasi kita dengan Tuhan. Dosa selalu mengubah kondisi relasi yang darinya intim menjadi tidak intim. Ya. Kalau saya ibaratkan, bayangkan kita berdiri di bawah sinar matahari. Lalu kemudian kita ambil kacamata riben kita pakai. Terus kita bilang, kok mataharinya sinarnya berkurang ya? Bahlul, kacamatamu lepas. Kadang-kala kacamata kita salah lihat matahari, makanya matahari nggak terang lagi. Seperti itulah kadang kehidupan kita. Kita sering lihat, oh Tuhan nggak dengar. Bukan nggak dengar. Ada pemisah antara engkau dan Allah sehingga relasimu rusak. Makanya saya mau beritahu, dosa itu bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi merusak hubunganmu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah ini yang kita harus tahu. Kita akan kembali cari akarnya. Nah kalau kita lihat ayat yang ini begini, perhatikan ya. Bangsa Israel waktu zamannya Yesaya, mereka ini bukan bangsa ateis, nggak percaya sama Tuhan. Mereka juga bukan bangsa yang sekedar menyebar berhala. Mereka ini bangsa yang betul-betul beribadah kepada Tuhan. Mereka masih menyebut nama Tuhan Yahweh. Bahkan mereka masih punya sistem keagamaan dengan strukturnya. Mereka masih punya imam. Makanya masalah bangsa Israel waktu zaman Yesaya ini, ayat ini muncul. Itu bukan mereka tidak percaya. Mereka percaya tetapi hati mereka mendua. Sama-sama katakan mendua. Hati mereka terbagi. Maksiat iya, tobat juga iya. Halo, ini yang terjadi. Ya. Masalah utamanya manusia, kenapa kemudian rusak hubungannya? Karena sebenarnya hati manusia mendua, bukan hanya untuk Tuhan, ada yang lain di sana. Siapa yang dengar kasus baru-baru ini terjadi ya? Ada yang lihat kasusnya, yang mengikuti? Tahu nggak ternyata plot twistnya apa? Si cewek mendua. Orang yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini fakta. Nah orang Israel juga sama, hidupnya mendua. Dan saya mau kasih tahu, masalah mendua hati itu tidak kelihatan kalau kita lagi ibadah seperti ini. Karena semuanya jadi malaikat. Coba lihat samping kiri kananmu itu ada di atas ini malaikat terbang-terbang. Sayap. Nggak kelihatan kalau seperti ini. Masalah mendua hati, saya mau kasih tahu ya. Kalau engkau mau lihat, mau tahu hatimu mendua atau tidak. Karena kadang-kadang hati mendua itu
harus dideteksi. Kita harus punya cermin yang besar supaya kita bisa tahu, oh ternyata hati saya ini mendua. Dan ada caranya Tuhan kasih tahu. Sore hari ini kita akan belajar. Ya. Supaya kita bisa tahu, oh hati saya mendua atau tidak. Dan kalau hati kita mendua, jujur sama Tuhan sore hari ini. Kalau tidak, puji Tuhan. Ya. Nah, ada satu cara paling jelas bagaimana kita bisa menilai diri kita, hati kita mendua atau tidak. Nah, masalah mendua hati ini sekali lagi tidak kelihatan pada saat engkau ada di gereja. Tetapi dia akan terlihat dari caramu mempergunakan harta, uang, atau mamon. Firman Tuhan berkata, perhatikan baik-baik. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita baca yang berikutnya, 3, 2, 1. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada... Halo? Yesus menyebut dua nama, bukan iblis dan dia. Yesus menyebut dua nama, namanya Allah dan Mamon. Ia menyebut uang. Bukan kebetulan dia menyebut masalah Mamon. Kenapa? Karena Mamon, uang, harta, itu bukan sekedar alat transaksi. Uang, Mamon, harta. Itu adalah seringkali menggantikan rasa sumber aman dari hati kita. Yang setuju katakan, yang mengerti katakan amin. Halo, betul atau tidak? Kadangkala uang atau harta bisa menggantikan rasa aman yang Tuhan berikan. Karena uang bisa menyimpan rasa aman, rasa kendali masa depan. Uang itu bisa menyentuh pusat aman manusia. Coba coba perhatikan diri kita. Kalau saldomu tinggal 50.000, nyanyi ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Coba kalau saldomu 50 miliar. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Betul apa betul? Kenapa? Masalah saldo. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan masalah saldo, itu arah hatimu. Itu cermin hatimu yang seringkali bermasalah. Ya. Hati-hati. Makanya Tuhan kasih tahu, cara bercermin itu seperti ini. Bapak Ibu perhatikan dalam perikop yang sama, Tuhan Yesus ngomong begini. Matius 6 ayat 21. Sama-sama kita bacakan, 3, 2, 1. Karena di mana hartamu berada keras, di situ juga hatimu. Artinya apa tahu Bapak Ibu Saudara sekalian? Arah hati bisa dilihat dari cara kita menggunakan. Halo? Ini loh cermin yang menjelaskan hatimu ada di mana. Oh kita kan kalau nyanyi, ku berikan hatiku. Tuhan Yesus ngomong, kau kasih kemana uangmu? Dan jiwaku. Terus bagaimana kau kasih habis uangmu? Itu yang jadi pertanyaan, kelihatan. Maka di sini kita tahu, makanya Tuhan kasih konsep penting sekali untuk kita belajar. Makanya Tuhan kasih konsep memberi, baik itu namanya persepuluhan, janji iman, apalagi buah sulung dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dari situ kita bisa lihat cermin hati kita arahnya kemana. Makanya dengar baik, saya akan bicarakan sedikit perpuluhan, tapi sedikit saja. Jangan lihat perpuluhan dari polemik-polemik yang ada di media sosial. Kalau polemik di media sosial berkata begini, itu perjanjian lama, itu perjanjian baru. Dengar baik. Jangan melihat perpuluhan dalam konteks sekedar sistem ekonomi keagamaan atau sekedar masalah teologi. Kalau kita lakukan itu, kita akan masuk dalam perdebatan masih berlaku kah tidak, jumlahnya 10% kah berapa kah. Jangan lihat ke situ. Saya mau beritahu kepada jemaat Tuhan, tindakan memberi persepuluhan, janji iman dan lain sebagainya, taburan, itu tindakan iman yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Jangan masuk ke ranah itu. Tahu kenapa Tuhan kemudian ada seperti istilah ini di Alkitab? Tuhan mau lihat arah hatimu kemana. Dan engkau mau berlatih, mau nggak melepaskan itu untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Halo? Ya. Maliaki 3 ayat 10 berkata apa? Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya tidak akan gunakan ayat ini untuk menekan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya juga tidak akan menekankan pada kelimpahannya. Ya, nanti kita jadi teologi kemakmuran. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini baik-baik. Saya mau tanya, kira-kira nggak
bangsa Israel bawa persediaan ke rumah Tuhan bisa nggak dicukupin sama Tuhan sendiri? Bisa, gampang itu buat Tuhan. Tapi kenapa dia kemudian menyuruh bangsa Israel kasih masuk ke situ? Kuncinya ada di kata ujilah aku. Tahu ujilah aku itu kayak bagaimana? Kalau ada temanmu mau mengutang, terus dia ngomong gini, weh pinjamkan dulu 100, besok pasti saya kasih kembali. Tahu itu artinya apa? Dia minta supaya engkau percaya sama dia, betul atau tidak? Pasti, besok saya kasih kembali, pasti. Tuhan itu lagi ngomong sama kita, hei kamu kembalikan persepuluhan, kamu tabur buat pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan mau kamu percaya sama dia. Itu intinya ayat ini. Bukan masalah 10-10-nya, bukan masalah mau dibawa kemana, no, bukan itu. Makanya lihat konsep memberi di dalam Alkitab, itu bukan untuk Tuhan, itu untuk kita yang mengerti, katakan amin. Ayat yang di atas ini itu masalah kepercayaan. Bagaimana kita menaruh kepercayaan sama Tuhan. Kata ujilah aku seolah-olah kita itu mau diyakinkan sama Tuhan. Karena kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah meragukan Tuhan. Yang kita ragukan kadang harusnya diri kita sendiri. Halo? Ayat ini seolah-olah berkata, ayo percaya sama saya. Ya. Orang yang mendua hati saat memberi dia berkata, aku mau memberi tapi bagaimana nanti kalau saya kurang? Itu orang yang mendua hati. Tapi orang yang hatinya utuh untuk Tuhan, dia akan bilang, saya mau memberi. Walau bukan karena saya nggak butuh uang, tapi karena saya tahu Tuhan lebih besar dari kekuranganku. Halo? Kita diajak untuk percaya sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu tahu, ada sebuah jebakan untuk menangkap monyet. Ya. Namanya jebakan kelapa. Ya, jadi kelapanya itu dilubangin sebesar tangan monyet, di dalamnya diisi dengan permen. Jadi kalau monyetnya ambil di dalam, dia genggam ini kan tangannya membesar. Dia nggak bisa keluar. Nah karena monyet itu dasarnya itu sebenarnya hewan cerdas. Cuman dia serakah. Dia terperangkap. Itu namanya jebakan monyet. Kayak begini modelnya. Ya, ada banyak orang yang sebenarnya pintar. Tapi dia serakah. Mirip? Ya saya nggak bilang ya. Bukan saya yang bilang. Halo? Ya. Bapak Ibu dengar baik ya. Persepuluhan, pemberian apapun itu bukan urusan berapa persen. Karena kamu tahu, karena Bapak tahu enggak, dalam praktik bangsa Israel, isu utamanya bukan angka, tapi urutannya. Bukan soal nominal, tetapi siapa yang ditempatkan pertama atau prioritasnya. Nah dalam pola hidup bangsa Israel, model persembahan, baik persepuluhan, persembahan apapun bentuknya, baik dari hasil tanah, apapun itu, selalu yang didahulukan itu dipersembahkan dahulu kepada Tuhan. Ini memang bertentangan dengan logika ekonomi. Karena kalau ekonomi kan maunya, ya pokoknya kita dulu baru nanti yang lain. Makanya Amsal 3 ayat 9 berkata apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan perhatikan apa? Dengan hasil pertama. Kata hasil pertama itu bukan cuma sekedar Tuhan taruh iseng di situ. Ini bicara tentang prioritas, lupakan masalah persentase. Ini bicara tentang prioritas, tentang siapa yang didahulukan pada saat ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Karena begini, kalau kamu mendahulukan Tuhan, kita belum tahu nih, apakah panen selanjutnya akan berhasil atau gagal, atau saya dapat penghasilan berikutnya atau tidak. Tapi di situ letak iman bermain. Mereka yang menaruh Tuhan sebagai yang pertama, bukan sebagai hasil sisa. Itulah yang mendahulukan Tuhan, itulah yang hatinya betul-betul tidak mendua. Keluaran 23 ayat 9 berkata begini, perhatikan, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu. Buah bungaran dalam terjemahan yang lain itu artinya panen pertama. Jadi sebenarnya bukan, sekali lagi, bukan masalah nominal, bukan masalah persentase. Tetapi masalah siapa yang kau dahulukan dalam hidupmu, dan itu berbicara tentang bagaimana engkau mendua hati atau tidak. Ya. Sekarang kita mau jujur. Berapa banyak dari kita yang membalik urutannya? Halo? Gaji masuk. Yang pertama dihitung apa? Kebutuhan kosan, apa yang lain. Kita nggak pernah dihitung mulai dari persepuluhan dulu. Tahu kalau kita lakukan itu cermin hati kita. Siapa yang kita dahulukan? Tuhankah atau kenyamanan kita? Halo? Saya mau kasih tahu, semua model pemberian di dalam Alkitab itu bukan untuk Tuhan. Semua model pemberian, kenapa? Tuhan gak butuh kok. Betul atau tidak? Ya.
Halo? Masalah uang semua diam. Ya. Saya mau pastikan dulu nih, supaya kita mengerti. Tuhan itu nggak butuh uang. Bahkan mohon maaf, gereja ini bukan sombong, masih butuh juga. Gereja juga nggak bergantung pada uang kita. Ya. Memberi dalam bentuk apapun adalah pembentukan hati kita. Apa yang kita dahulukan itu menunjukkan prioritas dan kepercayaan kita, menunjukkan arah hati kita kemana. Saya katakan tadi, uang itu memberi kita rasa aman. Tapi kalau engkau berani melangkah, engkau berkata, aduh, saya kasih keluar dulu persepuluhan, tapi mungkin tidak cukup. Tapi saya mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kau percaya Tuhan akan pelihara. Itu bermain di area iman. Itu namanya engkau tidak mendua hati. Saya mau ingatkan, apa yang kita dahulukan, ingat. Memperlihatkan prioritas dan kepada siapa kita percaya. Dan menunjukkan bagaimana kondisi hati kita. Makanya sejak dini latih diri kita untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kau yang mahasiswa, ya, jangan karena mahasiswa, tapi begitu dapat part time job, ngomong, hasil penghasilan part timeku, nah nanti saja deh kalau saya sudah kerja. Jangan. Kalau engkau dengan uangmu yang sekarang kau sudah pelit, percayalah uangmu 1 miliar kau tetap akan pelit untuk Tuhan. Karena uang tidak merubah manusia, uang amplify your character. Kalau karaktermu pelit, dia akan memperlihatkan, uang yang ada di tanganmu akan memperlihatkan karaktermu. Halo? Ya. Pada orang tua mulai sekarang ajarkan anak kita untuk memberi. Ya. Membentuk hati yang percaya kepada Tuhan, bukan pada materi. Dengar baik, uang itu gak pernah jadi masalah sampai uang mengambil posisi Tuhan sebagai sumber rasa aman. Makanya Tuhan latih kita, supaya uang itu tidak jadi rasa aman dalam hidupmu, belajar untuk memberi. Halo? Sekali lagi, Tuhan gak butuh uang. Tapi memberi dalam bentuk apapun adalah pembentukan hati dan arah cermin kita. Kelihatan dari situ hati kita mendua atau tidak. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa latihan memberi, sangat mudah uang itu, mamon itu diam-diam dia mengkudeta posisi Tuhan dalam hatimu. Dan ketika uang sudah menjadi rasa aman utama, hatimu di situ mulai terbagi. Percayalah. Makanya, tapi sebaliknya, kalau engkau belajar memberi, maka engkau sedang melatih kepercayaanmu, menunjukkan loyalitasmu kepada Tuhan, dan menyatakan bahwa uang bukan sumber yang utama. Yang mengerti katakan amin. Itu sumber. Itu arah hati kita. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Kita memberi sama Tuhan itu juga bukan ajang pembuktian sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu kamu mau memberi atau tidak. Pengetahuannya lengkap tentang hidup kita dari awal sampai akhir. Dia tahu. Kalau kita pikir secara logika, Tuhan bisa lihat hati kita pelit atau tidak. Dia sudah bisa lihat. Tuhan bisa lihat hati kita mendua atau tidak. Ya. Dia sudah maha tahu. Makanya sekali lagi, memberi bukan tentang kebutuhan Tuhan. Memberi juga bukan untuk membuktikan, tetapi tentang pembebasan hati kita manusia, supaya kita nggak terikat selain daripada Tuhan. Supaya kita nggak terikat sama mamon, supaya kita nggak terikat sama harta. Semua pemberian Tuhan kita nggak boleh terikat sama itu. Makanya Abraham, dengar baik ya. Abraham waktu diuji, ayo kasih Ishak. Memang Tuhan nggak tahu bahwa dia akan betul-betul mau potong Ishak. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau melatih Abraham, menunjukkan, ayo Abraham latih dirimu. Jangan sampai pemberianku mengikat hidupmu. Engkau harus terikat terus kepada diriku. Itu yang Tuhan mau. Sama sore hari ini. Nah Tuhan kasih cermin yang jelas sore hari ini buat kita semua. Perpuluhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan tidak boleh terasa seperti uang setoran sama Tuhan. Ada banyak orang kesaksian. Saya kalau tidak memberi persepuluhan, tiba-tiba anak saya kecelakaan. Gak ada hubungannya. Tuhan itu bukan preman yang kalau nggak setor. Oke, disentil sedikit, kecelakaan. Enggak. Tuhan nggak seperti itu. Jangan lihat Tuhan seperti itu. Tuhan mau waktu kita memberi itu adalah latihan kepercayaan, menjaga arah hati tetap benar dan tidak mendua di hadapan Tuhan. Dan sore hari ini kalau kau sudah mendengar, lihat. Kalau kau sore hari ini sudah mendengar, bilang, tersinggung. Ya, tersinggung. Mungkin itu kita. Ya. Dan sore hari ini kau yang mendengar, yang masih
yang masih berlatih. Mungkin masih bolong-bolong, oh bulan ini ngasih, bulan 2 bulan gak ngasih, bulan ini ngasih. Belajar, gak apa-apa bolong-bolong, yang penting kau berusaha, yang mengerti katakan amin. Jangan patah semangat. Saya rindu ya di tempat ini begitu ada pekerjaan Tuhan untuk ditabur. Kita rame-rame menabur ke sana, kenapa? Melatih diri kita tidak terikat sama uang. Melatih diri kita tidak terikat sama harta. Halo? Saya rindu di tempat ini. Semua orang di sini betul-betul arah hatinya kepada Tuhan, tidak mendua. Nah, ini yang pertama. Di area finansial itu terlihat arah hati kita mendua atau tidak. Ada yang kedua. Selain cara kita menggunakan uang, masalah mendua hati akan terlihat jelas dari cara orang menggunakan waktunya. Sama-sama katakan waktu. Nah, kita sering berpikir orang mendua hati itu menyembah berhala, pergi buat patungnya Kaisra, pasang di rumah baru sembah-sembah. Ya, dipikir saya kali ya, karena botak. Gitu ya. Halo? Bukan. Ya. Bentuknya kadang jauh lebih sederhana dan jauh lebih halus. Penyembahan kita bisa terlihat dari cara kita menggunakan waktu. Mengapa arah hati terlihat dari cara kita menggunakan waktu? Waktu itu sesuatu yang paling aneh di dunia ini. Uang bisa dicari, kesempatan bisa kita ulangi. Tapi waktu yang sudah lewat tidak mungkin pernah kembali. Kalau hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, maka itu akan terlihat dari cara kita mempergunakan waktu. Makanya Mazmur 90 berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa waktu harus dihitung? Supaya kita sadar hidup kita, waktu kita terbatas. Betul atau tidak? Disuruh kita ngitung supaya kita tahu. Orang yang sadar hidupnya terbatas, dia gak akan sembarangan menggunakan waktunya. Dia gak akan pakai untuk sekedar nongkrong yang gak jelas, yang gak bernilai kekekalan, dan tidak membuat relasi dia dengan Tuhan semakin dekat. Makanya Efesus berkata apa? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tata pergunakan waktu itu sifatnya aktif. Artinya engkau harus dengan sadar mengelola hidupmu, bukan mengalir tanpa arah. Makanya lihat itu temanmu yang selalu mengalir tanpa arah, lihat cara gunakan dia waktu. Ya. Jangan sampai kita mahasiswa ngomong, oh tujuan saya ini kuliah. Tapi hampir tiap malam dari pagi sampai pagi main ML. Harusnya dia mau ngomong, mending saya jadi gamers. Lebih fair. Ya. Ada banyak kita yang kita ngomong apa, kelakuannya apa. Pergunakan waktu nggak jelas. Contoh deh antara nongkrong sama pelayanan. Setiap kali ada kesempatan diajak melayani, diajak ibadah, diajak nanti saja capek kak. Nanti saja habis kak praktek. Nanti saja habis kak ini itu. Ya, tapi begitu diajak, ada kak di kafe. Piko sini cepat. Oke, gas. Ada kak di ini, sini kona. OTW. Halo. Diajak ke gereja, diajak persekutuan, diajak membangun relasi sama Tuhan lebih dalam. Alasannya nanti saja, nanti saja, nanti saja. Begitu diajak pergi CPI, nongkrong, padahal enggak makan itu. Enggak ngapa-ngapain di sana, gas. Halo, lihat cara kita waktu kita, itu contoh kita sedang mendua. Orang yang mendua hatinya ingin dekat sama Tuhan, tapi nggak mau juga kehilangan kenyamanan pribadi. Mengaku ingin dipakai Tuhan, tapi hidupnya diatur oleh kesenangan dirinya sendiri. Nongkrong nggak salah ya, nongkrong nggak salah. Ya. Yesus pun sering nongkrong sama pemungut cukai, orang seperti saya gitu ya. Dan orang-orang yang lainnya. Yesus pun makan bersama orang banyak. Maka pertanyaannya itu bukan nggak boleh atau tidak boleh nongkrong, bukan. Pertanyaannya adalah, apakah waktu yang saya gunakan itu membuat relasi saya dengan Tuhan semakin dekat atau tidak? Kalau apa yang saya lakukan membuat relasi saya tidak semakin dekat dengan Tuhan, tidak semakin saya mengenal Tuhan, itu masalah. Hatimu sedang mendua, yang mengerti katakan amin. Halo? Nah kalau Tuhan benar-benar prioritas, dia akan terlihat dari cara kita gunakan waktu kita. Ada doa pribadi, ada pelayanan, ada kesiapan waktu untuk berkorban persiapan pelayanan. Ya. Boleh nongkrong,
Boleh melakukan hobi, tapi pastikan itu membangun kedekatanmu dengan Tuhan. Tapi kalau nongkrongmu menggantikan panggilan untuk bersaksi, kalau nongkrongmu menggantikan tanggung jawab untuk melayani, nongkrongmu membuat engkau malas untuk bertumbuh, kau sedang mendua hati. Karena di mana waktumu habis, di situ sebenarnya hatimu menetap. Cara kita menggunakan waktu dan mendua hati masalah waktu, ciri-ciri utamanya dia akan selalu ngomong nanti saja, diulang-ulang terus. Lama-kelamaan engkau jauh dari panggilanmu untuk bersaksi. Lama-kelamaan engkau akan lupa sama tanggung jawabmu untuk melayani. Dan disitulah hatimu sebenarnya sedang mendua. Dua area ini yang sering kita nggak sadar, sebenarnya itu adalah cermin hati kita sedang mendua atau tidak. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan dikatakan orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau dibiarkan terus-menerus mendua, maka yang terjadi adalah hatinya menjadi tumpul. Ingat, hati yang tumpul itu nggak terjadi semalam. Hati yang tumpul itu terjadi dari kebiasaan kecil yang diulang dan dibenar-benarkan. Pada saat kita melakukan sedikit, diajak teman, pergi pelayanan, ayo tidak mau aja deh. Diajak teman saya yang lain, ayo pergi nongkrong, ayo. Awalnya kita merasa tertuduh, Roh Kudus tegur secara halus. Hati terasa gelisah, tapi coba 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lama-lama itu terbiasa itu. Lama-lama terbiasa. Udah usah diangkat teleponnya teman. Oh, yang ini yang sering ngajak nongkrong, angkat. Lama-lama kan seperti itu. Hati kita sudah mulai tumpul. Akibatnya apa? Lama-lama dosa itu menjadi hal yang normal buat kita. Kita sudah nggak sensitif lagi dengan suara Tuhan. Kita sudah nggak sensitif lagi dengan apa maunya Tuhan. Akhirnya hidupmu tidak jelas arah dan tujuan. Kenapa? Kan yang ngasih arah dan tujuan itu harusnya Tuhan. Tapi karena kita nggak mau terima panggilan Tuhan, kita nggak mau mendahulukan Tuhan, akhirnya apa? Hati kita tumpul, nggak peka lagi dengar suara Tuhan. Dan disitulah dari mendua hati, hati menjadi tumpul. Kalau tumpul bahasa Alkitabnya itu degil, sama-sama ngomong degil. Nggak sensitif, lama-kelamaan hilang arah dan sesat. Tahu hati tumpul seperti apa? Hati tumpul itu kayak gini, dia lihat terang di sana, tapi dia pilih tutup mata. Kenapa? Karena mengancam kenyamanannya. Itu seperti itu. Itu hatinya yang sudah degil. Dan Yesus pernah menegur orang yang degil. Siapa? Orang Farisi. Markus 3:5 dia berkata, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Mereka itu siapa? Orang Farisi. Orang-orang yang degil itu orang-orang yang seperti ini. Yang kalau ditegur, dia tanya, salahnya di mana? Orang yang degil. Ya. Solusinya saya kasih tahu. Bagaimana supaya kita tidak mendua hati. Nah, Tuhan mau ingatkan sore hari ini. Yakobus 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Keras. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang pertama, ya, solusi untuk orang yang mendua hati, mulai mendekatlah kepada Tuhan. Ingat, orang yang mendua hati, dia nggak sadar dirinya menjauh. Ingat, kalau saya ibaratkan, kalau mimbar ini adalah Tuhan, orang yang mendua hati itu sebenarnya dia yang menjauhi Tuhan. Dia yang berpaling sama Tuhan. Maka waktu ayat ini berkata mendekatlah, dia mau mengarahkan hati kita kepadanya dan mulai mendekat kepadanya. Dan kalau kita mendekat kepada Tuhan, janji Tuhan di kalimat kedua dikatakan apa? Ia akan mendekat kepadamu. Jadi solusi pertama untuk engkau yang mendua hati, bukan perbaiki kelakuan, bukan juga menghakimi diri sendiri, bukan. Solusinya adalah kembali menghadap dan dekat. Berhenti berputar-putar. Diam, arahkan ulang hatimu. Karena seringkali yang bikin kita lelah bukan karena Tuhan jauh, karena terlalu banyak goyangmu, terlalu pecicilan kok. Udah diam, mengarah ke Tuhan, mendekat. Ketika arahmu mendekat sama Tuhan, maka relasimu mulai akan hidup kembali sama Tuhan. Ya. Mungkin ada dari kita yang berkata, kan kita manusia berdosa, Allah itu kudus. Gimana kita bisa mendekat sama Tuhan kalau Allah kudus, manusia berdosa? Bagaimana mungkin kita bisa mendekat? Kan ada firman Tuhan yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukankah justru kekudusan Allah membuat jarak itu mustahil? Iya memang.
Allah itu kudus, kitanya yang berdosa. Lalu bagaimana kita bisa mendekat? Di dalam perjanjian lama memang ada jarak. Kemah suci dan bait Allah ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Gak bisa semua orang masuk. Imam besar pun hanya 1 kali 1 tahun. Kekudusan Allah itu menggentarkan. Ingat, masalahnya bukan Allah tidak mau mendekat. Masalahnya seringkali adalah dosa yang ada di diri kita, yang membuat kita gak bisa bertahan dalam hadirat Tuhan. Makanya ini jadi masalah. Kita ingin mendekat tapi tahu kita berdosa. Tapi ingat, Ibrani 10 ayat 19-20 berkata apa? Jadi saudara-saudara, oleh siapa? Darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena siapa? Darah Yesus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ingat, engkau mendekat bukan karena engkau bersih. Engkau mendekat karena Kristus yang sudah bikin akses jalannya. Makanya Yesus bilang, aku jalan, kebenaran dan hidup. Mendekat kepada Allah bukan berarti kita menyusup pelan-pelan. No. Kita mendekat kepada Allah melalui akses Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa? Jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Maka pertanyaannya buat kita sore hari ini, bukan bolehkah kita mendekat, bukan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau datang melalui jalan yang Tuhan sudah siapkan melalui darah Kristus. Makanya saya mau kasih tahu, tidak ada alasan setelah engkau mendengar firman ini, engkau gak mendekat kepada Allah yang mengerti, katakan amin. Kalau engkau sudah mendekat. Yang kedua, dalam Yakobus 4 berkata apa? Tahirkanlah tanganmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang kedua apa? Tahirkanlah tanganmu. Kalau mendekat itu masalah arah hati, arah hidup. Maka mentahirkan tangan. Soal apa yang kita lakukan setiap hari. Tangan itu berbicara mengenai tindakan, kebiasaan. Yakobus berkata bersihkan tanganmu. Berarti intinya Yakobus berkata begini. Ada sesuatu yang engkau harus hentikan. Bukan hanya ditangisi. Ada kebiasaan burukmu. Ada suatu kebiasaan yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Engkau harus hentikan. Dan dengar baik. Seseorang yang ingin berkata ia ingin dekat sama Tuhan. Tapi tetap memelihara kehidupan yang membuat dia jauh dari Tuhan. Ia ingin dekat sama Tuhan tapi masih menyimpan kepahitan. Dengar baik. Bukan masalah Tuhan yang jauh. Tetapi tangan yang belum dibersihkan. Ya. Tahirkan tangan bukan cuma berhenti. Tapi juga mengganti kebiasaan tersebut. Kalau selama ini tangan kamu pakai untuk ngutukin orang lewat status. Melukai orang lewat status IG, WA story. Mau enggak kita tangan yang sekarang kita pakai untuk membangun orang, hidup orang lain. Kalau tangan kita pakai untuk mengambil yang bukan haknya. Bagaimana kalau kita pakai tangan ini untuk kita memberi dalam pekerjaan Tuhan. Mengubah kebiasaan melalui tangan kita. Ubah dengan yang lain. Bukan hanya mengubah, bukan hanya berhenti melakukan yang salah. Tetapi fungsinya juga diperbaiki. Lebih untuk kemuliaan nama Tuhan yang mengerti, katakan amin. Dan kabar baiknya. Engkau tidak membersihkan tanganmu sendirian. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat di atas memberi kita jaminan. Kalau kita datang, kita mengaku, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, Allah mengampuni dan menyucikan. Bukan tentang kesempurnaan yang instan. Kita butuh proses. Ini tentang keseriusan hatimu. Kalau engkau serius sama Tuhan, ayo. Sudah berbalik, tahirkan tanganmu. Dan yang ketiga, dikatakan apa? Sucikan hatimu. Kalau tahirkan tangan itu berbicara tentang apa yang engkau lakukan, maka sucikan hatimu berbicara mengapa engkau melakukan. Ini berbicara tentang motivasi. Ini berbicara tentang arah hati. Sucikan hatimu artinya engkau tahu engkau harus mengarah kemana. Hati yang suci bukan hati yang tidak pernah tergoda, tetapi hati yang memutuskan siapa yang menjadi terutama dalam hidupmu, yang mengerti, katakan amin. Menyucikan hati juga bukan dengan kekuatan sendiri. Ini respon dari anugerah. Ingat, orang mendua hati itu bukan karena aktivitas rohaninya kurang.
Tapi dia harus lihat arah hatinya kemana. Dan ketika hati menjadi satu arah, ada damai yang muncul. Selama engkau tidak bertanya mengapa saya melakukan ini, maka engkau akan berjalan stuck. Engkau nggak akan maju, engkau nggak akan mundur. Kenapa? Pernah lihat orang mendayung dengan pakai dua dayungannya? Ya, coba Mi, kalau kau dayung satu ke depan, satu ke belakang, maju-maju nggak? Yang ada kau tatiling di situ, pusing. Tapi kalau kedua-duanya mengarah ke yang sama, engkau akan berjalan. Makanya dengar baik, lihat. Kalau arah hidupmu saat ini nggak jelas, bisa jadi engkau sedang mendua hati. Engkau nggak mengarahkan hatimu ke arahnya Tuhan. Nah, sore hari ini firman Tuhan jelas buat diri kita. Bagaimana cara kita melihat arah hati kita? Lihat cara kita gunakan waktu. Lihat cara kita gunakan uang. Nah, kalau kita merasa itu saya, minta ampun sama Tuhan, mendekat kembali. Minta Tuhan merubah kebiasaan kita. Minta Tuhan memurnikan motivasi kita yang mengerti, katakan amin. Main musik, well singer, saya undang maju ke depan Tuhan. Tolong bawakan saya perjamuan. Saudara-saudara, Bapak saudara sekalian, hari ini kita belajar satu hal yang sangat sederhana, tapi serius. Ingat, masalahnya bukan di Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tangannya tetap panjang, telinganya tetap tajam mendengar, kuasanya, kemuliaannya tetap utuh, kasihnya tetap sama. Yang sering berubah adalah arah hati kita. Yang sering mendua adalah kita. Nah, inilah yang menghambat kita terjadi revival dalam hidup kita. Karena revival akan dimulai ketika hati yang mendua kembali menjadi satu arah. Ketika uang tidak lagi menjadi rasa aman utama, ketika waktu kita tidak habiskan untuk kenyamanan pribadi, saat itulah saya mau beritahu kepada kita semua, saat itulah revival akan dimulai dalam hidupmu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Itu janji, bukan kemungkinan. Hari ini pertanyaannya bukan apakah kamu mau datang, pertanyaan adalah apakah kamu mau berhenti menjauh dari Tuhan dan mulai datang ke hadirat-Nya. Datang dengan darah Kristus. Kalau hari-hari ini kau ada kompromi, buang jauh-jauh, tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Ketika hati kita menjadi satu arah, saya mau kasih tahu, damai sejahtera akan kembali. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mendua hatinya tidak akan tenang. Makanya mungkin gak pernah ada damai sejahtera dalam hatimu, karena mungkin hatimu mendua. Ketika hati kembali menjadi satu arah, arah hidupmu akan menjadi jelas. Kamu tahu akan ngapain, kenapa? Hatimu mulai sensitif lagi dengar suara Tuhan. Telingamu mulai tahu, oh Tuhan ini mau ngomong ini dalam hidupku. Dan ketika hatimu kembali menjadi satu arah, revival itu bukan sekedar jargon. Revival akan terjadi dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Saya mau kasih tahu, arahkan hatimu sama Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Oh, saya gak akan berkata itu berkat itu apa. No. Tuhan akan kerjakan lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Permasalahannya selalu ada di kita. Hati kita selalu mendua. Dan sore ini panggilan kita untuk kembali mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia, itu nyata di depan kita. Mari bangkit berdiri. Ubah hatiku seperti hatimu. Katakan kudus berkenan. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sore hari minta Tuhan pulihkan hati kita dengan kasih. Sama-sama katakan pujian ini. Pulihkan
kita, Tuhan sucikan dan kuduskan hati kita. Itu juga Tuhan mau minta kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan minta dan ingatkan kita sore hari ini untuk kita mempersiapkan hati kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena dengar baik, setiap kali kita berbalik dari Tuhan, Tuhan rindu memanggil engkau dan saya. Tuhan rindu engkau kembali. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menyucikan motivasi kita, tangan kita, mentahirkan apa yang kita lakukan. Minta ampun sama Tuhan, berdoa. Berdoa sama Tuhan. Mungkin kamu bersalah kepada saudaramu, tetanggamu, orang tuamu. Minta ampun sama Tuhan sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Minta Tuhan menyucikan, minta Tuhan memampukan, minta Tuhan melingkupi kita dengan darahnya. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada kesalahan kita nggak sengaja, kita nggak tahu. Mungkin pikiran kita yang bermain kemana-mana. Mungkin rasa tidak hormat kita kepada orang tua. Minta ampun sama Tuhan sebelum kita bersekutu dan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami ya, sore hari ini Tuhan, setiap pribadi demi pribadi yang meminta Engkau untuk melayakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon Tuhan, sore hari ini layakkan kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari tetap dalam sikap penyembahku, persiapkan roti yang sudah dibagikan. Jemaat, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ada yang belum menerima roti, bisa angkat tangan dan minta. Tugas asar di belakang. Tetap dalam sikap menyembah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat tinggi roti di atas kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus dan bukti bahwa Ia hadir saat kita melaksanakan sakramen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan di atas kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita cawan yang ada di tangan kanan kita, yang di dalamnya ada darah Kristus yang dicurahkan, adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus dan bukti bahwa Tuhan menebus dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu mengucap syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Angkat suaramu katakan terima kasih buat pengorbanan Tuhan, buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan gratitude, sampaikan syukurmu, naikkan suaramu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat karya terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Biar firman Tuhan itu menyegarkan kami, menegur kami, dan membuat kami sadar betapa kami selalu mendua hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami melakukan itu Tuhan. Dan ajar kami selalu, agar kami selalu, hati kami utuh hanya kepada Tuhan. Roh Kudus selalu mampukan kami. Berjalanlah di depan kami sehingga waktu kami salah, tegur kami. Waktu kami menyimpang, perbaiki jalan kami. Kami rindu Tuhan, hari demi hari berjalan bersama dengan Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman ini, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hati anak-anak-Mu akan mengingatkan, menegur, memperbaiki kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua di saat ini berkat Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, untuk amplop persembahan ada di depan kursi. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nanti ketika kita memberikan persembahan, nanti mengikuti arahan dari Asar, persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan sebelah kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat amplop yang ada di tangan kita. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Ja'ala bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasa. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali kita menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Sama-sama kita katakan. Terpujilah Tuhan, Terbukti kuasa-Nya, Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Sungguh terbukti kuasa-Mu Tuhan. Menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah Katakan, Yesus Allah. Yesus Allah berkati. Yesus Allah, Yesus Allah berkuasa. Dengan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan persembahan kita. Saat duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Sore hari ini kita bersama-sama menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, yang pertama kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada Aser.
yang membawa form pokok doa dan juga form selamat datang ya. Jadi form selamat datang ini silakan nanti diisi. Nanti kalau sudah diisi dikembalikan lagi ke usher di bawah, mereka akan memberikan souvenir dari gereja. Juga form pokok doa, kalau Bapak Ibu ada doa yang ingin dibantu di dalam doa, nanti silakan diisi, minta sama usher yang ada di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan doakan dalam menara doa kita. Lalu pengumuman yang berikutnya yang penting adalah nanti hari Kamis kita ada kegiatan yaitu event ulang tahun pemuda Gold Sisi di tempat ini. Nah silakan kami mengundang sekali lagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, mau orang tua, mau anak muda, semuanya untuk datang. Ya, kalau misalkan Pak, saya ini sudah gaptek, nggak tahu apa namanya registrasi. Nanti di sana kita akan bantu registrasi. Yang penting datang saja ke sana, nanti asal kita siapkan untuk dibantu registrasi. Itu ya, karena registrasi ini karena kami menyiapkan akomodasi, tempat dan juga konsumsi untuk kita bisa bawa pulang nantinya. Jadi kami mengundang sekali lagi semuanya untuk datang. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christopher Tapiheru, ya, Pastor Christopher Tapiheru dari Jakarta. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk kita sama-sama menikmati sama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan. Yang mau katakan amin. Ya, jadi jangan lupa. Lalu yang kedua hari Selasa nanti akan ada geladi kotor untuk kegiatan ini. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan diri, kita juga sudah bagikan vitamin dan sebagainya karena akhir-akhir ini banyak yang sakit ya. Itu nanti hari Jumat tidak ada saraba, kita liburkan karena teman-teman masih ngurus event ini. Lalu kemudian untuk hari Sabtu itu geladi Barai 3 dilaksanakan jam 1 siang sampai jam 3. Lalu jam 3 itu ada klinik musik ya, namanya Groove Lab seperti ini. Nanti kita akan sama-sama yang belajar main drum dan gitar, nanti sama-sama kita ketemu sama ahlinya ahli gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai bass sama drum, ini harus kawin kalau dalam setiap musik. Jadi kita enak main musiknya gitu loh. Jadi nanti akan dibicarakan lah lebih lanjut. Jadi datang jam 3 sampai jam 5 kita akan adakan acara Groove Lab ini dari PGPI. Ya karena saya ditunjuk sebagai Biro Pemuda dan apa gitu ya. Pengurusnya, bukan ketuanya, cuman salah satu pengurus di dalamnya. Jadi kita bikin acara ini dan pastikan ini gratis. Jadi pastikan kita semua cukup setor namanya saja dan nomor handphone, nanti akan kita datakan gitu ya. Nah berikutnya 2 pelayan jam 6 sore hari Sabtu, lalu kemudian jam 7 malam kita ada geladi untuk ibadah raya 1. Lalu hari Minggu kita akan ketemu 3 kali di tempat ini, ibadah raya 1 jam 9, ibadah raya 2 jam setengah 5, dan ibadah raya 3 jam 7 malam. Yang mengerti katakan amin. Dan berikutnya kami memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan Maret untuk maju ke depan, untuk kita doakan dan menerima souvenir yang cantik dari gereja. Silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Ya, ini souvenirnya sudah disiapkan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Maret, silakan maju. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pun silakan maju ke depan dan kita akan doakan dan menerima souvenir. Jangan malu-malu, berdiri aja satu, nanti yang lain juga ngikut. Ya, biasanya di tempat ini seperti itu. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Maret? Masa nggak ada? Halo? Ayo, jangan takut, berdiri saja. Jangan malu-malu yang bulan Maret. Siapa? Lihat KTP-nya. Lupa Pak, saya ulang tahunnya. Waduh. Gitu ya. Ada? Nggak ada? Ah, serius. Ada. Ah, siapa lagi? 1. Ada lagi? Yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Ini serius, nggak ada? Jojo ulang tahun? Bukan. Udah nggak ada nih beneran? Jangan malu-malu. Ya, oke, baiklah kalau nggak ada ya berarti 1 orang ya gitu ya. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Bapak di surga, kami ucap syukur, kami berdoa buat saudara kami Jelita yang hari ini Engkau tambah, yang bulan ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun. Tuhan Yesus, segala isi hatinya, masa depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan masa depan yang terbaik untuk keluarga, dirinya, dan orang-orang yang disayangi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar apapun yang Kau lakukan, Tuhan akan menyertai. Kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami serahkan kehidupan Jelita ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya, Pak ya. Demikian pengumuman kita untuk sepekan ini. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, oh ya, di bawah juga ada basar untuk mendukung kegiatan kita. Ada juga proposal personal kalau Bapak Ibu mau terlibat dalam pekerjaan tangan Tuhan, mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, silakan di bawah ada ya
Jadi kalau di bawah bukan cuma basar, ada juga proposal personal. Karena kalau nggak salah dana kita untuk kegiatan yang tanggal 5 itu masih kurang berapa? Hah? 2 miliar? Oh, 2 miliar kaget. Ya, jadi masih kurang sekitar 10 sampai 12 juta kalau nggak salah. Terakhir laporan yang saya terima. Jadi mari kita sama-sama dukung semua event kita karena ini sekali lagi berkaitan untuk jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sedikit menambahkan untuk teman-teman sekalian atau jemaat sekalian yang sudah membeli baju ataupun yang masih ingin memesan baju hari ini terakhir, silakan nanti dibawa memesan di teman-teman panitia. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sore hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Bapa. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau sangat amat baik Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah hadir melawati kami. Hati kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah waktu yang terindah ini menjadi bagian kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
khususnya malam hari ini Bapa, kami merasakan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang membawa berkas-berkas yang daripada Allah, berkas sukacita, damai sejahtera, bahkan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami merasakan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang melimpah, tetapi kami dengan hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat teguran ini. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah hidup kami boleh disucikan, boleh dikuduskan, agar kami boleh layak. Akan kami boleh berjuang lewat kehidupan kami, dan kami boleh mencapai garis finish, yaitu kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Sucikan hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami mempunyai hidup yang mendua, hati yang mendua. Karena kami tahu kami tidak akan tenang dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah kami Tuhan. Berikan kami hati yang memberi, hati yang melayani. Menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, dalam sekeliling kami, bahkan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan mengurapi akal hikmat yang daripada Allah. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir, bahkan yang menyaksikan secara online. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati Pastor Esra dalam Tuhan pekerjaannya, khususnya pelayanannya, bahkan usahanya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam menjalani masa tuanya. Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati anak cucunya, mantunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Pastor Peter kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan hidup pribadinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tanpa kecuali Tuhan, kami yakin dan percaya mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, menjadi saksi, bahkan kami yang hadir, bahkan yang menyaksikan secara online. Engkau memberkati anak kami sebagai pelayan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menilik setiap kehidupan mereka, pribadi mereka, bahkan pekerjaan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, bahkan yang hadir sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun anak-anak kami Tuhan jauh daripada orang tua, kami yakin dan percaya Tuhan adalah penolong mereka, Tuhan adalah pembimbing bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bahkan generasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan generasi kami dirusak oleh dunia ini Tuhan, tetapi biarlah generasi ini mengerti akan pekerjaan Tuhan dan mencapai cita-citanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merindukan anak-anak kami memperoleh pasangan yang takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yang datang sebagai orang tua, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Jadikan kami kuat untuk kami boleh mendampingi anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan rencana tanggal 5, yaitu
ulang tahun Gold Sisi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, buat anak-anak kami mempersembahkan yang terbaik. Bahkan panitia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesanggupan, akal, hikmat yang daripada Allah. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan akan menyiapkan donatur-donatur yang peduli akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber dari segala sumber. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan di tanggal 5. Terpujilah namamu Tuhan, Rohmu sendiri akan mengundang anak-anak muda untuk boleh hadir merayakan ulang tahun Gold Sisi. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan bagi anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berikan cuaca yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalamnya, lewat anak sekolah minggu, lewat pemuda remaja, bahkan Tuhan mesbah keluarga, doa hari Sabtu, bahkan saraba, bahkan doa Daud kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan memberkati, oh Tuhan, pemimpin kami mulai tertinggi hingga terendah. Kami yakin dan percaya anugerahkan roh sukacita, roh hati yang takut akan Tuhan, bahkan roh bijaksana. Bahkan khusus kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, apabila ada roh-roh yang mengganggu, roh-roh yang menghancurkan anak-anak Tuhan, kami bersatu hati Bapa. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita, damai sejahtera menjadi bagi kota Makassar ini. Terpujilah nama Tuhan, kami memberkati juga buat, oh Tuhan, kepala yang tertinggi, bahkan sampai terendah RT RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, roh takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin kota Makassar ini. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih anugerah-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang boleh mengaplikasikan akan kasih-Mu kepada orang lain. Karena kami tahu Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, kuliahmu, dan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu dus sejenak.